Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang sistem informasi keuangan. Sebelum lanjut ke pemaparan materi dan menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota di kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Piati Wulan Sabira, lalu ada rekan saya Aura Tunisa Nurfitri, Gina Witania, dan Dimas Sukmasukandi. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sistem informasi keuangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari sistem informasi keuangan itu sendiri. Sistem informasi keuangan ini adalah sebuah sistem yang dirancang agar mampu menyediakan beragam informasi seputar keuangan di perusahaan. Tentunya sistem ini juga memiliki tujuan untuk membantu manajer dan tim manajer perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dan tentunya juga hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya, ada juga komponen-komponen dalam sistem informasi keuangan. Komponen-komponen sistem informasi keuangan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, yang seperti yang kita tahu itu sudah jelas pasti human atau manusia. Nah, human atau manusia ini seringkali disebut sebagai brainware atau orang yang menggunakan perangkat komputasi. Manusia yang disebut sebagai brainware itu adalah sebagai sumber daya yang mana akan secara langsung terlibat dalam proses pembuatan sistem informasi dari sistem informasi keuangan. Lalu yang kedua dari komponen sistem informasi keuangan ini ada hardware. Seperti yang kita tahu secara umum, hardware itu merupakan perangkat keras, peralatan fisik, yang mana hardware ini digunakan untuk memproses, memasukkan, dan menyimpan data, serta mengeluarkan hasil olah data. Lalu yang ketiga, komponen dari sistem informasi keuangan itu ada software. Software ini merupakan perangkat lunak, yaitu kumpulan dari beberapa program-program yang nantinya akan dipakai untuk tujuan menjalankan sistem. Lalu yang selanjutnya ada komponen yang disebut sebagai database. Database ini merupakan sumber daya data, yang mana bisa kita katakan bahwa ini merupakan kumpulan dari data-data. Nantinya data-data tersebut disebut sebagai input dari sistem informasi keuangan. Yang terakhir ada yang disebut sebagai teknologi jaringan komunikasi. Teknologi jaringan komunikasi ini merupakan salah satu proses komunikasi yang menghubungkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Selanjutnya ada batasan dari sistem informasi keuangan. Batasan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada batasan sistem berdasarkan masukan. Batasan dari sistem informasi keuangan berdasarkan masukan ini mengatur input data keuangan seperti data transaksi keuangan, data pengeluaran, dan ada data pendapatan juga. Lalu selanjutnya ada batasan sistem informasi keuangan dari segi modelnya. Batasan itu mengatur proses pengolahan data keuangan seperti pengolahan data transaksi, pengolahan data pendapatan, dan pengolahan data pengeluaran. Lalu yang ketiga ada batasan sistem informasi keuangan berdasarkan outputnya, yaitu output seperti laporan keuangan, laporan pendapatan, laporan pengeluaran, dan laporan keuangan. Lalu selanjutnya batasan sistem informasi keuangan berdasarkan teknologinya, yaitu seperti komputernya, perangkat lunaknya, dan jaringan komputer. Selanjutnya, batasan sistem informasi keuangan berdasarkan basis datanya, yaitu mengatur data yang digunakan dalam sistem informasi keuangan seperti data transaksi keuangan, data pengeluaran, dan data pendapatannya. Dan yang terakhir ada batasan sistem berdasarkan pengendalian. Batasan pengendalian ini mengatur pengendalian sistem informasi keuangan seperti pengaturan akses, pengaturan keamanan, dan juga pengaturan dari penggunanya. Baik, selanjutnya adapun lingkungan sistem informasi keuangan mengacu pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi kinerja sistem keuangan yang mencangkup berbagai faktor yang mempengaruhi sistem informasi keuangan beroperasi.
Lingkungan sistem informasi keuangan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada eksternal dan internal. Yang eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada peraturan dan kepatuhan. Peraturan yang berlaku di luar sistem informasi keuangan dapat mempengaruhi desain dan penggunaan sistem informasi keuangan. Kedua, ada teknologi. Kemajuan teknologi informasi berpengaruh pada rancangan dan implementasi sistem keuangan. Yang ketiga, ada persaingan industri. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan sistem informasi keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir, ada perubahan ekonomi. Perubahan seperti fluktuasi pasar, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kebutuhan perusahaan untuk mengelolanya. Lingkungan sistem informasi keuangan yang internal dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada strategi bisnis, yaitu sistem informasi keuangan harus sejalan dengan tujuan dan rencana bisnis atau strategi bisnis atau perusahaan. Yang kedua, ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna internal harus dipertimbangkan dalam sistem informasi keuangan. Dan yang terakhir, ada sumber daya infrastruktur, yaitu ketersediaan sumber daya akan mempengaruhi kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan, mengimplementasikan sistem informasi keuangan itu sendiri. Selanjutnya, ada materi tentang penghubung. Penghubung sistem informasi keuangan biasanya merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi yang mengintegrasikan berbagai sistem dan proses keuangan dalam sebuah organisasi. Contohnya termasuk perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang menghubungkan departemen seperti akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Ini memungkinkan aliran data yang lancar dan integrasi antara berbagai fungsi bisnis untuk memperbaiki efisiensi dan ketepatan informasi keuangan. Selanjutnya, ada input sistem informasi keuangan, yaitu data transaksi keuangan, data pembelian, penjualan, penyaluran, penggajian, dan pembayaran. Kemudian ada data output dari sistem informasi akuntansi yang menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau laporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau data pencatatan transaksi pemilik, tanggal, dan jumlah uang terlibat. Kemudian data intelijen keuangan yang mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Kemudian data audit internal yang membantu sistem informasi keuangan dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Kemudian data peraturan yang berlaku di luar sistem informasi. Selanjutnya ada proses sistem informasi keuangan yang berisi tentang pencatatan transaksi keuangan, pengolahan data keuangan, penyimpanan data keuangan, pengelolaan data keuangan, pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengaturan informasi, kemudian ada pengaturan kontrol dan juga pengaturan pengelolaan. Selanjutnya ada output sistem informasi keuangan yang berisi laporan keuangan, dokumen yang berisi informasi keuangan yang relevan dan untuk dianalisis dan melakukan perencanaan strategi untuk pengambilan keputusan. Kemudian laporan manajemen laporan dapat berupa laporan pendanaan, laporan pemasukan, laporan pengeluaran, dan lain-lain yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian laporan audit internal, dokumen yang berisi hasil penilaian dan evaluasi terhadap sistem, proses, dan kontrol dalam suatu perusahaan, laporan tentang pengeluaran biaya kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan, integritas dan kualitas data, dan kesesuaian dengan standar dan peraturan. Kemudian laporan kepada pihak eksternal, dokumen yang diterbitkan kepada pihak eksternal seperti investor, pemegang saham, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, laporan hasil analisa keuangan seperti rasio keuangan, tren keuangan, proyeksi keuangan yang membantu dalam evaluasi kesehatan keuangan. Ada juga tujuan, diantaranya visi,
Sistem informasi keuangan yang efektif dan efisien yang membantu perusahaan atau instansi dalam pengelolaan keuangan dengan akurasi tinggi. Misi yaitu mengembangkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi yang membantu dalam pengelolaan transaksi keuangan, pencatatan akuntansi, dan pengambilan keputusan yang relevan. Juga sasaran yaitu mengurangi waktu dan biaya dalam pengelolaan keuangan, membantu dalam pengelolaan data keuangan yang lebih efektif, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Target mengembangkan sistem informasi keuangan yang dapat digunakan oleh semua tingkatan manajemen, dari lower level management hingga top level management, yang membantu dalam pengolahan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada analisis level management. Yang pertama ada input law management, diantaranya itu ada data transaksi keuangan, data output dari sistem informasi akuntansi atau subsistem informasi akuntansi, dan ada juga subsistem atau data audit internal. Yang kedua ada output law management, diantaranya laporan keuangan dan laporan manajemen. Selanjutnya input middle management, diantaranya itu subsistem informasi akuntansi dan subsistem inteligensi keuangan. Dan ada juga output middle management, diantaranya yaitu subsistem atau data audit internal. Selanjutnya yaitu ada input middle management. Yang pertama ada data audit internal, dan selanjutnya ada output middle management. Di antaranya itu ada laporan kepala pihak eksternal dan laporan hasil audit analisa keuangan.